Hmm. Rambutku udah panjang ini nah. Tuh, tuh, kelamaan di rumah ini. Jadi bahas rambut ya. Oke, jadi di video ini aku mau bahas cara pemain bintik bisa jadi juara. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat yang belum makan coklat, jangan lupa buat makan coklat dulu. Karena coklat itu bisa membantu mood kita menjadi lebih baik. Oke? Abis itu teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe di channel ini. Buat yang belum subscribe dan hidupin juga loncengnya supaya bisa dapetin notifikasi video dari aku. Nah, jadi video kali ini nyambung sama video yang kemarin aku buat terakhir. Banyak yang ngira kalau video itu aku buat khusus untuk mengalahkan bintik. Padahal sih enggak. Jadi niatnya itu ya untuk kemajuan bersama aja, sama-sama belajar teorinya, biar sama-sama bisa gitu. Karena gini, nilai dari sebuah olahraga itu bukan cuma sekedar untuk saling mengalahkan, untuk saling mencapai prestasi. Tapi ada yang lebih besar dari nilai itu semua di olahraga, yaitu adalah nilai mempererat tali silaturahmi. Jadi dari olahraga tadi kita bisa mempererat tali silaturahmi. Ya menurutku sih itu lebih besar ya dibandingkan untuk mengejar kemenangan atau mengalahkan seseorang. Memang sih memang tujuan utamanya adalah mencapai prestasi. Tapi selain prestasi kita harus tahu nilai olahraga itu yang lebih besar adalah mempererat tali silaturahmi tadi. Jadi kalau yang kemarin nonton video aku cuma setengah-setengah, aku harap sih nontonnya sampai full karena di situ udah aku jelasin juga. Dan untuk praktek, semoga aja kita bisa melakukannya segera karena saat ini masih ada wabah. Jadi sebisa mungkin kita nggak melakukan latihan bersama. Ya doain aja semoga COVID-19 ini cepat selesai. Nah, kembali ke pembahasan pokok dari video ini, bagaimana cara pemain bintik bisa jadi juara. Oke, sesuai yang aku bilang kemarin kan, bintik itu nggak bahaya. Memang benar nggak bahaya, tapi bukan berarti nggak bisa juara loh. Karena di Indonesia banyak pemain nasional kita menggunakan karet bintik, khususnya di pemain putri. Mereka banyak yang menggunakan bintik, dari bintik pendek, bintik serang, sampai ke bintik panjang. Saya mau sebutin contoh pemain-pemain putri di Indonesia yang menggunakan bintik, dari mulai bintik serang. Ada Celingling atau Lingling Agustin. Dia salah satu legend di Indonesia, masih sering turun di lapangan. Dia menggunakan bintik serang. Terus ada lagi Gustin dari Jawa Timur, dia menggunakan bintik serang juga. Dan ada pasangan bersaudara dari Mirarina, dia menggunakan bintik serang, pemain asal Jakarta. Dan yang terakhir ada Ade Karisma, dia pemain bintik juga, bintik serang, pemain asal Jawa Barat. Dan masih banyak lagi yang nggak bisa aku sebutin satu persatu. Yang tadi itu yang aku sebutin dia langganan dari pemain nasional di Indonesia. Nah itu kan untuk pemain bintik serang. Ini ada bintik semi dan bintik panjang yang aku sebutin juga. Untuk bintik semi dia ada Christine Ferliana atau Mbak Christine biasa kita bilang. Dia juga legend di Indonesia. Mbak Christine ini menggunakan bintik semi. Lalu setelah itu ada yang menggunakan bintik panjang. Ini juga langganan tim nasional Indonesia. Namanya Lilis Indri. Dia asal Jawa Tengah. Ada juga pemain asal Jawa Timur, bintik panjang juga, namanya Aminah. Dan satu lagi ada Kadek, pemain asal Bali. Ini menurutku yang sering masuk ke podium di saat pertandingan open-open di Indonesia. Untuk putri, bukan cuma putri, di Indonesia juga pemain putra ada yang menggunakan bintik, tapi jarang yang sampai ke nasional. Jadi ini ada salah satu, dia itu legend di Indonesia yang udah menyumbangkan banyak prestasi juga untuk merah putih. Mau tahu ya? Namanya David Jacob. Dia adalah pemain kidal, pakai bintik di kiri dan bintik serang. Prestasi terakhir yang tertinggi dia dapat adalah membawa merah putih meraih medali emas di Asian Para Games kemarin. Nggak cuma di anak muda, untuk putra masih ada lagi yang mengejutkan pemain-pemain muda Indonesia. Beliau adalah orang yang senior atau veteran di Indonesia menggunakan bintik panjang. Biasa kita panggil dia Haji Yuyun. Dia pemain asal Bandung yang menggunakan bintik panjang. Beliau adalah pemain veteran yang hobi bermain tenis meja, dan beliau aku rasa sih cukup pintar bermainnya karena masih bisa mengalahkan banyak pemain-pemain muda di Indonesia. Jadi jangan salah, bintik itu masih bisa berbahaya. Nah jadi segitu untuk pemain-pemain bintik yang ada di Indonesia. Mungkin segitu bisa buat teman-teman udah punya bayangan ya tentang pemain bintik di sini. Jadi nggak semua pemain bintik nggak bisa menang gitu. Bisa, itu buktinya adalah
Oke, kembali lagi, bagaimana mereka bisa menjadi juara dengan segitu banyak kekurangan dari pemain-pemain bintik. Jadi gini, aku akan jabarin. Memang benar, pemain bintik itu bisa dibilang nggak bahaya dan pemain yang nggak seimbang. Kenapa? Karena tenis meja itu permainan yang sangat cepat. Jadi memungkinkan untuk kita bermain di belakang meja saat sudah terjadi rally yang cepat. Nah, untuk pemain bintik ini, kalau sudah di belakang meja, bola mereka itu nggak ada kualitasnya. Makanya aku bilang mereka itu pemain yang nggak seimbang. Karena apa? Bintik itu kalau dari belakang ya cuma bisa defend, nggak bisa serang, nggak kayak pemain-pemain licin pada umumnya gitu. Tapi gimana mereka bisa jadi juara? Lihat sampai habis. Yang pertama, pemain bintik yang juara pasti mereka menguatkan sisi lainnya dari bintik tadi. Misalkan si pemain bintik ini dia memasang bintiknya di kiri atau di backhand. Otomatis dia harus menguatkan forehandnya dia. Kenapa? Karena nggak mungkin dia menggunakan bintik dua-duanya, otomatis yang satu ini pakai polos dan yang forehand ini harus lebih kuat dibanding yang bintik atau kebalikannya untuk nutupin semua itu. Yang kedua, pemain bintik itu nggak boleh pasif. Jadi maksudnya pasif ini, dia yang hanya mengandalkan bintik untuk mengalahkan lawannya. Dia nggak mau cari kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Contohnya gini, kan udah aku bilangin ya di video sebelumnya. Orang yang menggunakan bintik, di bintik itulah mereka memiliki kelemahan. Jadi otomatis orang-orang pasti akan ngincar ke bintiknya dia. Nah, kalau untuk pemain bintik yang nggak pasif, pasti mereka memanfaatkan peluang itu. Jadi saat orang mengincar ke bintiknya dia, otomatis kan bintik itu semakin lama semakin sulit bolanya. Apalagi kalau udah kita pancing kena putaran, otomatis semakin sulit dan orang cuma asal masuk. Di situ kesempatan. Teman-teman bisa melakukan counter attack atau serangan dadakan yang bisa membuat lawan kalian kaget. Jadi jangan mau kalau diserang terus, otomatis ya namanya tembok, kalau dipukul terus pasti jebol. Saat kalian defense, kalian mencari juga kesempatan untuk bisa melakukan serangan balik. Teman-teman pasti bisa ngapalin lah. Kalau udah di berapa kali diserang di bintiknya, ya udah bola berikutnya bisa diincar juga gantian gitu loh. Oh pasti di sini hafalin dan pukul lagi bola. Yang ketiga, pemain bintik itu harus bisa membolak-balikan bat. Nih, contoh ya, bintiknya tadi yang hitam ini, dia harus bisa putar balik ini. Nah, putar balik ini dengan cepat. Kenapa? Itu simple tapi memang agak susah, tapi memang harus bisa membolak-balikan dengan cepat. Kenapa? Karena dengan membolak-balikan bat kamu sendiri, kamu akan bisa belajar dua karakter pukulan di satu sisi. Misalkan di kiri, kamu tadi main bintik untuk defense, terus tiba-tiba dapat kesempatan kamu balik buat pukul pakai polos. Kenapa harus dibalik? Karena kalau kamu pukul pakai bintik, bola itu nggak akan keras. Dibanding kamu pukul pakai polos, itu bisa lebih keras. Kesempatan kamu membunuh lawan itu bisa lebih bagus saat kamu menggunakan polos. Tapi memang cara ini lebih sulit karena memang kamu jadi dituntut untuk belajar dua pukulan di satu sisi. Itu menurutku untuk jaga fokusnya itu lebih susah. Tapi resiko kalau teman-teman mau pakai bintik, ya itu resikonya buat pemain bintik yang mau jadi juara ya. Dan yang terakhir, keempat, pemain bintik itu harus memiliki footwork yang kuat, footwork yang cepat. Jadi pemain bintik itu kalau mau juara nggak cukup kakinya kuat, nggak cukup kakinya cuma cepat, mereka harus punya dua-duanya, harus cepat dan harus kuat. Alasannya, yang pertama, pemain bintik itu harus bermain di depan meja karena dengan dia bermain di depan meja, bola itu akan lebih cepat. Jadi otomatis kaki mereka, footwork mereka harus lebih cepat. Yang kedua, pemain bintik itu kalau sudah keteter dan dia jauh dari meja, itu otomatis akan memukul dengan satu sisi. Karena jika dia menggunakan bintik di belakang meja, otomatis pukulan dia menjadi pelan, nggak ada bahayanya. Jadi dia kalau sudah di belakang meja, main bintik itu harus menggunakan polos. Makanya kakinya harus lebih kuat. Kebayang nggak sih kalian udah di belakang meja terus mainnya satu sisi? Dua kali lebih berat pastinya. Jadi buat teman-teman yang pakai bintik, ya resikonya harus kakinya kuat dan cepat. Oke? Dan yang tadi itu kunci untuk pemain bintik kalau mau juara. Semua pemain bintik harus tahu resikonya itu. Dan satu alasan kenapa pemain bintik nggak ada yang juara dunia, karena manusia itu cuma punya satu kelebihan. Kebayang nggak sih kalau manusia itu dituntut untuk bisa mempunyai dua kelebihan secara langsung? Ayo mulai membayangkan? Ya itu sulit, makanya pemain bintik nggak ada yang juara dunia. Mungkin dulu ada, tapi sekarang nggak ada. Tapi pasti nanti ada yang komentar dari teman-teman semua, atau teman-teman juga bertanya, kenapa saat teman-teman aku pindah menjadi bintik, aku menjadi susah untuk menang sama dia. Itu bukan karena teman kalian yang susah sebenarnya. Jawabannya simple, karena kamu nggak paham tentang karakter dari bintik itu sendiri. Makanya semua jadi susah. Padahal kalau kebayang tadi, si bintik itu harus memiliki usaha 2 kali lipat dibanding pemain yang polos. Tapi kalau pemain bintik itu memang memiliki kemauan untuk bisa, ya udah,
itu memang dia juara. Tapi kan susah untuk bisa memiliki dua kelebihan secara langsung. Nah, mungkin segitu bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Jadi yang kemarin itu sengaja aku bikin seperti itu karena memang ini ada lanjutannya. Jadi kemarin aku sengaja membuat itu karena memang ada lanjutan ini dan biar bisa saling belajar. Nggak ada maksud tujuan untuk saling mengalahkan gitu, nggak ada maksud untuk aku mau nyerang si pemain bintik, nggak ada. Jadi kita sama-sama belajar dan bravo olahraga. Oke, mungkin cukup segitu dulu video dari aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa buat yang belum subscribe dulu channel ini. Like jika suka, dislike jika tidak suka, dan kasih masukan kalian di kolom komentar. Aku Dennis Darmawan, sampai ketemu di video berikutnya. Ya, makanya sih lebih enak pakai polos sebenarnya. Tapi ya pendapat orang kan beda-beda ya. Tujuannya sih biar semua bisa maju, tenis meja Indonesia tuh bisa maju, gitu aja sih. Karena kan secara teori sekarang orang-orang itu banyak yang nggak begitu paham, jadi semoga bisa paham. Oke, thank you, dadah.